Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kembali kami datang kepadamu, kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Satu kesempatan yang Engkau berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari kami, berikan pengertian, berikan pewahyuan untuk kami boleh menangkap apa yang Engkau mau dalam hidup setiap kami. Dan Engkau yang akan memampukan untuk setiap kami melakukan bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Baik yang di sini maupun yang streaming. Pagi ini kita belajar jalan Tuhan ya saudara. Mazmur 25 ayat yang keempat. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Kita butuh jalan Tuhan ya saudara. Karena percayalah jalan Tuhan itu jalan yang terbaik buat saudara dan saya. Oleh sebab itu mari ini menjadi doa kita. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tentunya jalan Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Yang mana Tuhan? Yang harus saudara dan saya itu lakukan. Bagian kita setiap hari. Bagian-bagian kita itu berbeda ya saudara. Bagian kita itu tidak sama. Tapi jalan Tuhan yang pasti adalah jalan yang membawa saudara dan saya ini mengalami dan menikmati akan semua janji Tuhan yang tertulis dalam firman-Nya. Di dalam The Message dikatakan, show me how you work God. School me in your ways. Jadi tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau bekerja. Ya Tuhan, sekolahkanlah aku di dalam jalan-jalan-Mu. Yang namanya sekolah tentu perlu belajar ya saudara. Jadi belajarnya itu setiap hari. Ketika Tuhan menentukan jalan-jalan buat setiap kita. Mari Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya untuk belajar di dalam jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Biar pagi hari ini kita berdoa sama-sama. Karena seringkali manusia itu kepengennya jalan pintas. Kepengennya cepet, kepengennya nyaman. Kepengennya yang enak menurut daging. Tapi belum tentu jalan itu dari Tuhan. Dunia seringkali menggoda saudara dan saya. Ini loh jalan yang cepat. Udah nunggu doa-doa lama. Ini ada online lebih cepat. Lebih kenyataannya itu ada ya saudara. Bisa dilihat dengan kasat mata. Bisa membuat orang cepat dapat uang. Cepat dapat segala sesuatu yang instan ya saudara. Itu dunia menawarkan seperti itu juga. Jadi ketika saudara dan saya berdoa, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau bekerja Tuhan. Jadi fokusnya itu bukan untuk kepentingan kita. Tapi kita berdoa, Tuhan Engkau pribadi yang dapat saya andalkan. Tuhan Engkau yang dapat membuat saya itu jalan keluar. Karena Alkitab bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tuhan adalah jalan. Jadi selalu ada jalan buat saudara dan saya. Bagian kita itu izinkan. Tuhan yang bekerja. Tuhan yang berotoritas dalam hidup saudara dan saya. Karena seringkali hati manusia itu memikirkan jalan-jalannya. Tapi biarlah Tuhan yang menentukan setiap arah langkah hidup saudara dan saya. Buat setiap kita yang percaya ya saudara. Tuhan itu tidak pernah gagal.
Tuhan itu selalu menunjukkan di dalam ketepatan. Tidak akan pernah terlambat jalan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, izinkan Tuhan yang pegang kendali dalam hidup saudara dan saya. Ada cerita di dalam firman Tuhan, bagaimana Daniel juga ya saudara. Daniel 1 ayat 8 dan 9. Daniel ini berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Itulah ketetapan yang Daniel ambil ya saudara. Sekalipun dia ada di istana raja, sekalipun santapan raja itu dihidangkan di hadapannya, tapi dia punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Itu adalah karena Daniel itu punya hati yang mau tidak menyakitkan hati Tuhan ya saudara. Santapan raja itu seringkali dipersembahkan kepada dewa-dewa sebelum mereka makan. Memang secara daging itu nikmat, secara daging itu sangat lebih menyukakan keinginan manusia ya saudara. Menikmati keinginan daging itu lebih enak. Tapi dibacakan lagi, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Artinya Daniel ini punya keinginan untuk tidak mau menyakitkan hati Tuhannya. Sehingga Daniel berketetapan. Itu adalah satu keputusan ya saudara, bahwa dia mengizinkan biar Tuhan yang berotoritas di dalam hidupnya. Dia tidak kepengen tertarik dengan sodoran-sodoran yang disodorkan yang bisa menyakitkan hati Tuhannya. Tapi Daniel berketetapan hati, biar pagi hari ini juga izinkan Tuhan yang pegang otoritas dalam hidup saudara dan saya. Saya pun belajar ya saudara, supaya kita ini ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Bukan di dalam jalan, di dalam keinginan hati manusia. Tapi bagaimana kita bisa menangkap, ini keputusan yang saya ambil untuk saya tidak menyakitkan hati Tuhan. Dan itu saya juga belajar ya saudara. Jadi izinkan Tuhan untuk pegang kendali dalam hidup saudara dan saya. Daniel 1 ayat 15 sampai 16. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ayat 16. Nanti 17-nya. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Ini ya saudara, ada perbedaan yang bisa kita lihat. Dibacakan tadi, mereka itu keadaannya, badannya lebih gemuk, kelihatan lebih gemuk dari semua orang muda yang telah makan daging dari santapan raja. Kan kalau makan dari santapan raja yang enak-enak, mestinya lebih gemuk ya saudara. Tapi Alkitab yang nulis, mereka kelihatan lebih gemuk. Artinya itu perbedaan itu nyata. Ketika kita ini punya keputusan untuk mengizinkan Tuhan yang berotoritas dalam hidup saudara dan saya. Ayat 17 sampai 20.
Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatnya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Bukti ya saudara, ketika Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, Alkitab yang nulis didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ada perbedaan yang nyata ya saudara-saudara. Oleh sebab itu mari bareng-bareng saudara dan saya izinkan biar Tuhan yang berotoritas dalam hidup saudara dan saya. Untuk kita ini tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Untuk kita ini tidak menyimpang. Untuk kita ini tidak berjalan dengan kekuatan secara manusia ya saudara. Bukan saja Tuhan yang menunjukkan jalan-jalan itu buat saudara dan saya. Bukan cuma kita tahu ada jalan Tuhan dalam firman Tuhan. Tapi ayat yang ke-25 dari Mazmur 25 dikatakan. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Artinya saudara dan saya ini ada di dalam jalan dan kebenaran firman Tuhan. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Biar jalan Tuhan kita mau belajar sepanjang hari ya saudara. Bukan sewaktu-waktu kalau kita butuh saja. Tapi saudara dan saya belajar dan belajar. Ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Ada di dalam ketetapan-ketetapannya Tuhan. Ada di dalam pengaturannya Tuhan yang sempurna. Untuk saudara dan saya ini belajar dan belajar ya saudara. Karena Amsal 16 ayat 9. Hati manusia itu memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi kita seringkali nantinya begini, kalau jalannya begini nantinya enggak bisa. Nanti kalau jalan ini dulu, pengalaman dulu itu berhasil ya saudara. Seringkali manusia itu mikir menurut jalannya sendiri. Kebenaran diri sendiri, pengertian diri sendiri. Tapi kembali, biarlah Tuhan yang menentukan arah langkah saudara dan saya. Di dalam cerita Alkitab ya saudara, ada di dalam cerita Daud, bagaimana Daud itu punya kesempatan untuk bunuh Saul ya saudara. Kata orang-orang yang ini kesempatan, ayo bunuh itu Saul yang ngejar-ngejar terus Daud. Akhirnya Daud cuma memotong puncak jubah Saul. Itu juga dikatakan Alkitab dengan berdebar-debar. Karena apa? Takut ya saudara, takut sama Tuhan. Sekalipun mungkin Saul gak tahu kalau ada Daud di belakangnya. Tapi sekali lagi Daud bilang di dalam 1 Samuel 24 ayat 4-6. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku
untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Jadi yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak mengikuti nasihat orang-orangnya. Padahal itu ya kalau menurut manusia ya benarlah. Saul terus ngejar-ngejar Daud. Ini kesempatan, bunuh aja itu Saul. Kesempatan, benar kesempatan. Seringkali ya saudara, keinginan kita itu juga begitu. Kesempatan, ini kapan lagi nih? Sudah ada musuh di depan mata ya saudara-saudara. Tapi Daud hidup di dalam kebenaran. Daud memilih jalan yang Tuhan mau. Daud bilang tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun mungkin itu ada banyak alasan untuk dia bunuh Saul. Karena Daud punya kesempatan, tapi dia tidak pakai cara yang menurut manusia ya saudara. Biar ini juga kita pakai, ayo cari pakai cara yang Tuhan mau. Bukan cuman kita tahu jalan Tuhan, tapi kita pakai cara yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Contohnya tadi, Yusuf juga, dia lari dari dosa ketika dia ada di rumahnya Potifar. Karena apa? Orang-orang ini hidup di dalam takut akan Tuhan. Dikatakan bahwa Mazmur 25 ayat yang ke-9 bahasa Indonesia, terjemah firman Tuhan Allah yang hidup. Mazmur 25 ayat 9. Ia akan mengajarkan cara-cara yang benar, yang terbaik kepada orang yang dengan rendah hati datang kepadanya. Ya saudara, orang yang punya kerendahan hati itu mencari bagaimana caranya Tuhan. Bukan cuma jalannya Tuhan ya saudara. Pakai caranya Tuhan yang benar dan yang terbaik. Menurut manusia itu kesempatan. Kayak Yusuf, kesempatan ditawarin sama istrinya Potifar ya saudara. Mungkin ditawarin kedudukan yang lebih tinggi nanti di rumahnya. Atau dikasih fasilitas yang lebih banyak kalau dia nurut. Tapi Yusuf juga lari dari dosa. Daud juga hidup di dalam kebenaran. Karena apa? Karena tahu jalan yang dia pakai itu, cara yang dia pakai itu adalah cara yang Tuhan mau. Buat setiap kita juga ayo bareng-bareng belajar dan belajar ya saudara. Kita punya kerendahan hati karena kita ini butuh Tuhan, butuh pimpinan Tuhan. Bukan cuma kita mengerti iya ada jalan Tuhan yang menolong saudara dan saya. Tapi kita juga ada bagian kita punya hati yang mau belajar. Belajar dengan jalan-jalannya Tuhan. Bukan jalan-jalannya manusia. Kepengennya begini, benernya begini ya saudara. Dan kita belajar cara yang benar dan yang terbaik. Biar itu juga ada dalam hidup saudara dan saya. Sehingga setiap kita ini tidak terjebak ya saudara-saudara. Dengan cara-cara yang bukan daripada Tuhan. Manusia itu pengen sekali lagi cara yang cepat, yang instan, yang enak, yang nyaman. Cara Tuhan kadang-kadang harus sangkal pikul salib ya saudara-saudara. Tapi itulah yang juga Tuhan kasih contoh buat saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah memberi contoh bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Pelayanan juga butuh namanya ya saudara-saudara. Sangkal diri, pikul salib. Ada harga, ada pengorbanan, ada hati yang kita persembahkan. Biar cara Tuhan yang benar dan baik itu juga saudara dan saya itu kita lakukan. Karena apa? Kita punya hati yang mau belajar, hati yang
punya kerendahan hati untuk kita ini tahu jalan mana yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Dikatakan lagi di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12 dan 14. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi siapa orang yang takut akan Tuhan, Tuhan itu akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi kita punya keintiman dengan Tuhan untuk kita ini senantiasa punya kehidupan yang takut akan Tuhan. Dan perjanjiannya, jalan-jalan Tuhan itu akan diberitahukan kepada saudara dan saya. Yang pertama tadi kerendahan hati. Biar Tuhan yang punya otoritas buat saudara dan saya, karena kita belajar menjadi orang yang mau diajar oleh firman Tuhan. Bawalah aku di dalam kebenaran-Mu. Dan Tuhan yang akan memberitahukan saudara dan saya jalan-jalan apa yang Tuhan mau. Karena saudara dan saya ini orang yang mau diajar, orang yang takut akan Tuhan. Sehingga bukan dengan kekuatan kita, tapi karena firman Tuhan yang menjadi pedoman untuk saudara dan saya ini jalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Hidupnya menurut kebenaran Tuhan. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Hidup menurut kebenaran-Mu itu juga tidak gampang, ya saudara. Perlu belajar dan belajar dan belajar. Supaya saudara dan saya itu menghidupi setiap kebenaran firman yang Tuhan ajarkan. Tunjukkanlah jalan-Mu kepada jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup, supaya kita hidup menuruti jalan yang Tuhan mau, seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Dan bulatkanlah hatiku, tidak bimbang, tidak ragu-ragu untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena hidup saudara dan saya ini punya kerendahan hati yang mau belajar. Punya ketetapan biar Tuhan yang berotoritas dalam hidup saudara dan saya. Punya rasa takut dan gentar akan nama Tuhan. Sehingga setiap kita ini akan menikmati akan setiap janji Tuhan yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, biar kita belajar juga Mazmur 25 ayat yang ke-12. 21. Iya betul, 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Terjemahan lain itu ada integritas, saudara. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Jalan-jalan Tuhan kita juga harus melakukannya dengan ketulusan, dengan hati yang penuh kerelaan, saudara, mengikuti apa yang Tuhan mau, dengan kejujuran, dengan hati yang benar-benar ini takut akan Tuhan, sehingga kejujuran itu seperti contohnya Yusuf, dia lari dari dosa karena apa? Ada ketulusan dan kejujuran dalam hidup Yusuf. Untuk tidak mencemari hidupnya dengan perkara-perkara yang mengakibatkan menyakitkan hati Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan butuh juga integritas, ya saudara. Ada ketulusan dan kejujuran yang saudara dan saya ini harus lakukan selagi kita jalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Ayat terakhir di dalam Mazmur 16 ayat ke-11 di dalam versi yang mudah dibaca. Engkau mengajarkan cara hidup yang benar kepadaku. Hanya bersama Engkau
akan membawa sukacita yang sempurna, berada di sebelah kananmu, membuat aku bahagia selama-lamanya. Ketika saudara dan saya punya ketetapan hati, biar izinkan Tuhan berotoritas dalam hidup saudara dan saya, memegang jalan-jalan hidup kita ya saudara, sehingga jalan yang Tuhan tunjukkan itu kita jalani bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kita mau menghidupi setiap kebenaran firman. Bawalah aku di dalam kebenaran-Mu. Kekuatan itu bukan dari kita ya saudara, tapi ada Roh Kudus yang terus mengingatkan dan mengajarkan setiap kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga pengajaran-pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya itu adalah cara hidup yang benar. Bukan benar menurut saudara dan saya, tapi benar seperti firman Tuhan. Sehingga jalannya itu adalah jalan menuju kesempurnaan ya saudara. Hanya bersama dengan Engkau akan membawa sukacita yang sempurna. Sukacita yang sempurna hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus ya saudara. Dunia bisa menyediakan sukacita yang sementara, sukacita yang tidak membawa di dalam kekekalan. Tapi bersama dengan Engkau ada sukacita yang sempurna, berada di sebelah kananmu, membuat aku bahagia selama-lamanya. Ada kebahagiaan saudara, tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Kalau saya ingat perjalanan pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan ya saudara, sampai sekarang ini, ini Alkitab itu benar terjadi, tergenapi dalam hidup saudara, di dalam hidup saya. Di dalam pelayanan, kalau bukan Tuhan yang menuntun jalannya, buat saya itu ada di tempat ini, saya tidak akan pernah jadi seperti sekarang ya saudara. Dulu gak pernah tahu akan bakal ada taman Tuhan. Saya bisa ketemu banyak orang, melayani orang sekalipun nggak pernah ketemu sama orangnya, bisa lewat HP ya saudara, lewat PA, lewat telepon. Itu membuat saya itu bergairah. Iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Jalan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saya ini, ketika saya ini ada di dalam jalannya Tuhan, Tuhan itu menjadikan saya itu salurannya. Biar saya juga berdoa, Tuhan jadikan saya ini saluran yang bersih, saluran yang seperti yang Tuhan mau, supaya gak macet. Kalau salurannya macet, itu alirannya gak ngalir ya saudara. Ada banyak hal yang saya bisa cerita, ada banyak orang yang bisa saya layani. Kemarin ada orang yang jauh, saya bingung, katanya minta didoain. Saya tanya mau didoain apa gitu ya, kan harus ada topiknya. Nggak tahu katanya, pokoknya minta didoain aja lah sih. Haleluya ya saudara. Ketemu banyak orang juga, bukan sesuatu yang, tapi saya tetap bersyukur dan punya semangat ya saudara. Seperti Cina cerita, punya semangat. Karena apa? Karena ada hati yang mau melayani. Ada hati yang mau, iya Tuhan, saya ini mau dipakai Tuhan. Sekalipun ya saya bukan orang yang pinter ngomong ya saudara-saudara. Ya cuma aduh Tuhan Yesus tolong saya, ngomongnya apa, jawabnya apa. Kadang-kadang saya juga bingung ngadepin orang yang ngechat panjang gitu ya saudara-saudara. Ini ceritanya banyak banget gitu ya. Apa yang harus saya lakukan gitu, apa yang harus saya jawab. Yaitu kalau bukan Tuhan, sekali lagi, jalan Tuhan itu jalan yang membuat jalan kehidupan. Coba di dalam kalau nggak salah Mazmur, saya teringat dengan ayat ini.
jalan kehidupan yang Tuhan sediakan. Mazmur 16 ayat yang 11, tapi terjemahan barunya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kalau tadi kan versi mudah dibaca, kalau ini terjemahan baru. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jalan kehidupan ya saudara. Jalan kehidupan itu yang membuat hidup ya saudara, bukan yang membuat mati. Memberikan jalan kehidupan. Jalan kehidupan itu butuh jalan pengabdian, butuh jalan penghambaan ya saudara. Untuk kita itu ada di dalam kehendaknya Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jalan yang memberi kehidupan, memberi solusi, menjadi berkat, menjadi salurannya Tuhan. Tapi juga butuh penguasaan diri, butuh hati seorang hamba ya saudara, butuh kerelaan untuk melakukannya, butuh juga pengabdian. Enggak pakai hitung-hitungan, ayo kerjakan, kerjakan dan kerjakan. Kemarin perjalanan Ibu Nani itu luar biasa katanya ya saudara. Ibu Nani loh umur 80 masih melayani, luar biasa. Kita ini belum ada yang 80, saya juga masih jauh. Kita sendiri bisa mencontoh ya saudara. Ibu Nani begitu semangatnya untuk melayani. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ayo bareng-bareng supaya kita ini jalan bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Kita jadikan segala sesuatu yang Tuhan percayakan itu, apa yang Tuhan mau kita lakukan bagian kita ya saudara. Karena kita ini ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita mau jalan itu memberikan kehidupan juga buat orang lain. Bukan cuma buat sendiri ya saudara. Tapi saudara dan saya itu bisa menjadi salurannya Tuhan. Apa yang saudara bisa, apa yang kita bisa, kita kerjakan selagi Tuhan masih mempercayakan. Biar ini menjadi dorongan. Kita tetap terus punya gelora cinta melayani. Kita punya semangat untuk tetap terus ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberitahukan buat saudara dan saya jalan kehidupan. Biar lewat hidup saudara dan saya, kehidupan yang dari Tuhan itu boleh tersalurkan. Kita boleh menjadi berkat, kita boleh membawa terang, kita boleh menjadi generasi bintang yang terus bersinar. Sekalipun di tengah-tengah kegelapan. Ayo biar Tuhan berikan jalan-jalanmu buat saudara dan saya. Tunjukkan Tuhan jalanmu. Apa yang Tuhan mau. Mampukan saudara dan saya hidup di dalam jalan-jalan yang Tuhan sudah persiapkan buat saudara dan saya. Karena saya percaya Tuhan sudah jauh punya planning dalam hidup saudara dan saya. Untuk kita mengikuti dan menghidupinya setiap jalan yang Tuhan sudah rencanakan. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap ayat tadi ditayangkan aja. Yang Mazmur 16 ayat 11. Ya. Mazmur 16 ayat 14 tuh bagus sekali dalam terjemahan yang VMD itu apa ini ya? Engkau mengajarkan cara hidup yang benar kepadaku. Ya. Hanya bersama engkau akan membawa sukacita yang sempurna, berada di sebelah kananmu membuat aku berbahagia selama-lamanya. Jadi kalau saudara mau hidup berbahagia bukan untuk sementara tapi berbahagia untuk selama-lamanya, harus selalu berada di sebelah kanan Tuhan. Sebab apa? Sebab begini, kalau kita ada di
sebelah kanan Tuhan, kan berarti kita di sini kan, Tuhannya di sini kan. Nah kalau Tuhan di sini, tangan kanannya Tuhan itu yang dekat sama kita. Kalau kita mau jalannya salah, tangannya Tuhan cepat bawa kita. Kalau tangan kiri kan agak kurang kuat, tangan kanan lebih kuat. Kalau kita ada di sebelah kanannya Tuhan, ini ya, ini kita nih ya. Ini misalnya saya Tuhan, ini kamu ya. Kamu mau belasat, hai, pegang, cepat dipegang oleh tangan kanannya Tuhan. Sehingga kita akan merasa berbahagia selama-lamanya. Lalu dikatakan engkau mengajarkan cara hidup yang benar kepadaku. Mengajar cara hidup yang benar itu semua ada di dalam Alkitab. Tuhan sudah menyediakan suatu cara hidup yang benar, yaitu di dalam firman Tuhan yang ada dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu isinya adalah mengajarkan cara hidup yang benar. Kenapa setiap kali saya itu terus seolah-olah memaksakan baca Alkitab ya. Sebab apa? Karena di dalam Alkitab itulah mengajarkan cara hidup yang benar. Di dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan cara hidup yang salah. Tapi Alkitab selalu mengajarkan cara hidup yang benar. Jadi kalau saudara itu baca Alkitab setiap hari dengan konsisten, yang kemarin disampaikan sama Bom tentang konsisten, artinya terus menerus itu akan membawa sukacita yang sempurna. Pasti kita akan mengalami sukacita yang sempurna dan kita akan berbahagia. Karena apa? Selalu ada di sebelah kanan Tuhan. Saya berdoa, jangan lupa baca Alkitab, lakukan bagian kita dengan konsisten. Kita akan berbahagia dan ada sukacita dalam kehidupan kita. Seperti pujian tadi dikatakan, saat aku di titik yang terendah, ya, engkau tetap bersamaku. Kau tetap mengangkatku. Karena apa? Karena kita ada di sebelah kanannya. Jadi begitu kita dalam keadaan mau jatuh, kita sudah dipegang oleh Tuhan. Saya berdoa saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap setia membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini untuk bicara tentang jalan-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami tahu jalan-Mu adalah jalan yang penuh sukacita. Jalan-Mu adalah jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan jalan-Mu itu ada di dalam firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mau berjalan pada firman-Mu, berjalan di atas firman-Mu selalu Tuhan. Supaya hidup kami terjamin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk ujian dan penyembahan yang kami lakukan pada hari ini. Bapa yang di surga, jadikan kami pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku daripada firman-Mu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk sebentar sore ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Kau selalu eksis dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Ibu Iin sampai sekarang masih dalam perjalanan. Tapi kami percaya Tuhan, pasukan ini akan pulang dengan tidak kurang suatu pun apa. Kami mengucap syukur untuk selalu Engkau menyediakan yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk Ibu Elizabeth yang akan menggantikan akan Ibu Iin untuk menyampaikan firman-Mu. Kami tahu semua sudah ada di dalam rancangan-Mu Tuhan.
Tidak ada suatu rancanganmu atas tempat ini yang gagal. Engkau tidak pernah melakukan perkara-perkara yang gagal dalam persekutuan doa di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau terus beracara sebentar sore. Engkau terus memberikan kepada kami umat-Mu Tuhan untuk datang tidak terlambat, punya gairah, punya hasrat yang sungguh-sungguh ketemu dengan Engkau, beribadah dengan ibadah raya yang akan diadakan sebentar sore. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, biar semua pekerjaan kami dapat terselesaikan dan kami penuh dengan siap untuk melayani Engkau, siap untuk mendengar firman-Mu. Engkau kirimkan akan banyak jiwa-jiwa dari barat, timur, barat, selatan, dan utara untuk datang di tempat ini, menanti-nantikan Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Kami percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan bersukacita dan kami akan bersukacita bersama dengan Engkau, menyembah, memuji dan mendengar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Bapa, saat ini tetap kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk Engkau lakukan perkara-perkara yang ajaib di tempat ini. Dengan pemulihan Pondok Daud, kami percaya lawatan akhir zaman ini akan terjadi. Hujan awal, hujan akhir akan terjadi di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua tembok-tembok kami yang masih runtuh maupun yang lubang, Engkau bongkar Tuhan. Semua kejelekan kami Engkau munculkan Tuhan, seperti sesuatu bejana yang diaduk-aduk Tuhan, sampai kotoran itu keluar. Kami juga berdoa, jadikan kami emas murni Tuhan, emas yang digodok dengan api, yang membuat semua kotoran akan keluar, kotoran-kotoran akan naik ke atas, dan itu akan dibuang Tuhan. Demikian juga dalam hidup kami, murnikan hidup kami dalam melayani Engkau, murnikan hidup kami di dalam mengikut Engkau Tuhan, supaya kelihatan kemurnian dalam hidup kami. Kalau saat-saat ini Tuhan ada banyak kebocoran dalam hidup kami, lubang-lubang yang terbuka, buat kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tutup semua lubang kami Tuhan. Dan kami mau memperbaiki kehidupan kami di dalam memperbaiki tembok-tembok kami dengan doa dan puasa. Terima kasih ya Tuhan, kami terus menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dimanapun juga kami berada, Engkau bongkar semua yang tidak baik. Dan kami tahu Tuhan, perbaikan demi perbaikan sedang Engkau lakukan di tempat ini. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, biarlah kami mulai memperbaiki akan semua tembok-tembok yang lubang Tuhan, supaya kami boleh mengalami sesuatu next level yang lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini, biarlah apa yang terjadi di taman terjadi di tempat ini. Mujizat yang akan lebih lagi akan terjadi di tempat ini Tuhan, di dalam ruangan ini Tuhan, di tempat sekolah Tuhan, di tempat radio Tuhan. Engkau lakukan Tuhan, surga menyentuh bumi. Setiap anak-anak sekolah dijamah oleh Tuhan, mengalami mujizat, pengalaman dengan Tuhan. Demikian juga yang ada di radio, buat jalan Tuhan, surga menyentuh bumi. Kami sangat merindukan mujizat banyak terjadi, terutama pada waktu pertemuan-pertemuan. Engkau lakukan mujizat-Mu terjadi Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang menderita mengalami kelepasan. Dan kami percaya ini terjadi dan terjadi dan terjadi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa buat sederap selangkah dalam hidup kami, bersama dengan visi dan misi yang Kau berikan buat kami. Tuhan, buat kami sejalan dengan Engkau, berjalan bersama-Mu Tuhan.
karena jalan-Mu adalah jalan yang sempurna. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk doa 15 jam untuk melakukan membangun tembok terus Tuhan, sampai tembok itu rapat Tuhan, dan tidak ada kuasa kegelapan yang berani untuk menjamah akan tembok pujian dan penyembahan ini, karena sudah tertutup semuanya. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapak. Kami percaya Kau mendengar doa kami. Kami berdoa buat lawatanmu Tuhan, buat kota kami ya Tuhan. Tembok-tembok yang masih berlubang ditutup. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Biar semua rencanamu 5 tahun ke depan adalah perkara yang sungguh amat sangat luar biasa. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau tetap memeliharakan kami seperti Kau peliharakan biji matamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Lawatan pasti terjadi karena kami tahu itulah yang menjadi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengurapan. Bapak, kami tahu kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Kami tahu pengurapan adalah suatu perkara yang sangat penting supaya Engkau menguasai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sepanjang hari ini Tuhan, Engkau menguasai seluruh perjalanan hidup kami hari ini. Engkau yang akan terus Tuhan mengolesi mata kami dengan minyak urapan ini. Telinga kami juga Tuhan, dan bibir mulut kami, hati kami Tuhan, jangan Kau lepaskan. Biarlah tetap ada di dalam jalur yang daripada-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau yang akan memotong habis Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu. Ini tangan kami, tangannya akan kami pakai untuk melakukan semua pekerjaan kami hari ini. Ini kaki kami yang akan kami pakai untuk berjalan sepanjang hari ini. Kami datang di hadapan-Mu. Berkati apa yang kami kerjakan. Biarlah kami berjalan dalam jalan-Mu, dan semua apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Karena kami tahu kami akan berjalan bersama-Mu. Tangan yang diurapi, tangan siap menerima berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.